Bab 402. Benturan pemikiran yang berbeda. Eric Kin akan membalas dendamnya, kata semua orang dengan suara yang dalam. Yang pertama adalah Partai Tian Yuan, lalu siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Saat ini, kepala rumah keluarga Sun dari keluarga Budo bergegas masuk. Dia berkata dengan sedih, "Anakku. Anakku terbunuh tadi malam, tubuhnya sepertinya telah disedot sampai kering. Ketika tubuhnya ditemui, hanya tersisa kulitnya saja. Baru-baru ini, ada banyak orang terbunuh dengan metode yang sama." Seseorang di samping berkata dengan suara yang dalam. "Betul, di kota B saja, sudah ada puluhan orang yang terbunuh dan kasusnya sama persis. Mungkinkah pelakunya adalah Eric Kin?" Seseorang bertanya. "Tidak tahu, tetapi aku menyarankan agar kita lebih baik terus berkumpul selama beberapa hari ini. Jika tidak, Eric Kin akan memanfaatkan kesempatan ini dan kita semua akan mati. Aku menyarankan kita menyerangnya terlebih dahulu dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin kita semua bisa bersembunyi dari Eric Kin seumur hidup?" Orang-orang itu sepakat dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk membunuh Eric Kin. Sepanjang hari, semua orang di dunia seni bela diri mendiskusikan masalah ini. Kota B Asosiasi Budo. Beberapa pengurus berkumpul. Di hadapan mereka disajikan sebuah dokumen yang isinya adalah berita pembunuhan si jubah hitam belum lama ini. Tidak tahu ilmu sihir apa yang digunakan pihak lain untuk menyedot energi internal korban, caranya sangat kejam. Samuel berkata dengan dingin, "Kejadian ini terjadi di kota B, aku rasa kalian semua tahu apa artinya." Pada saat ini, seorang pemuda masuk. Saat pemuda ini muncul, semua orang berdiri dan menyapanya dengan hormat. "Sekretaris Zeng, kenapa Anda bisa datang ke sini?" Samuel bertanya sambil tersenyum. Pemuda yang dikenal sebagai Sekretaris Zeng itu mengerutkan keningnya. Tadi atasan menelepon pemimpin dan meminta melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat sedang menekan Asosiasi Budo Kota B, bahkan Alexander Ye juga secara pribadi memberi perintah. Samuel berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, aku akan mencari tahu masalah ini secepat mungkin." "Samuel, kamu seharusnya tahu siapa para korban itu dan apa tempat ini." Sekretaris Zeng berkata dengan datar, "Atasan hanya memberi kami waktu 1 bulan, kamu harus segera menemukan pelakunya, apakah mengerti?" Sekretaris Zeng, "Jangan khawatir, aku akan menemukan pembunuhnya dalam 1 bulan." Sekretaris Zeng mengangguk, lalu berbalik untuk pergi dari tempat ini. Samuel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sungguh orang yang arogan dan sombong." Ketika mengatakan kata-kata arogan, Samuel tiba-tiba teringat pada Eric Kin. Dia berbisik, "Jangan-jangan masalah ini dilakukan oleh Eric Kin." Keluarga Su. Louis Su sedang minum alkohol di atas sofa. Sejak ditendang oleh Tuan Besar Su, Louis Su selalu minum alkohol setiap hari. Dan Jack Su yang berada di dalam kamar tidak dapat terlihat pada siang dan malam, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, ada suara ketukan di pintu. Kemudian dia melihat Haris berjalan sambil terhuyung-huyung. Seluruh tubuhnya terluka dan terlihat sangat mengenaskan. Setelah melihat Louis Su, dia langsung terjatuh ke tanah. "Pelindung besar." Louis Su mengerutkan keningnya sambil berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Haris menunjuk ke pintu dan berkata, "Eric Kin. Eric Kin ingin membunuhku." Louis Su mengerutkan keningnya, lalu mencibir, "Apa hubungannya denganku?" Setelah mendengar kata-kata ini, Haris tercengang. Dia buru-buru berkata, "Tuan Su, aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga Su selama beberapa tahun ini, Anda harus menyelamatkanku." Louis Su mencibir dan berkata, "Menyelamatkanmu? Sekarang saja aku tidak bisa melindungi diriku, bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkanmu?" Pada saat ini, Sheila Xiao juga berjalan ke lantai bawah. Haris tidak menyerah, dia buru-buru menatap Sheila Xiao dan berkata, "Nyonya." Sheila Xiao berkata dengan wajah dingin, "Keluarga Su telah menyerah akan akhir dari dunia seni bela diri, tidak ada gunanya memilikimu di sini, apa hubungannya dengan kami jika kamu mati atau hidup?" Pada saat ini, raut wajah Haris menjadi sedikit lebih jelek. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa,
dia berdiri dengan gigi yang terkatup dengan erat dan melarikan diri keluar. Tidak lama setelah Haris pergi, Erikin masuk ke dalam. Dia duduk di atas sofa, lalu mengambil buah anggur di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Louis Su sedikit mengernyit, dia berkata dengan dingin, "Erikin, apa yang ingin kamu lakukan?" Erikin mencibir, "Serahkan orangnya." "Siapa?" tanya Louis Su dengan wajah dingin. "Jangan pura-pura bodoh, di mana Haris?" Erikin berkata dengan dingin, "Aku melihatnya berlari ke rumahmu dengan mataku sendiri. Dia adalah pelindung besar dari keluarga Su kalian. Kamu tidak akan berkata bahwa dia tidak berada di sini, kan?" Louis Su mencibir, "Erikin, kamu terlalu naif." "Naif?" Erikin mengangkat alisnya. "Di dunia orang dewasa, hanya ada keuntungan, yang disebut dengan perasaan adalah tipuan untuk anak-anak. Kamu sudah hampir 30 tahun, apakah kamu tidak mengerti dengan prinsip ini?" Louis Su tertawa dingin. Mata Erikin menyipit, dia tidak bisa tidak menahan perasaan bahagia di dalam hatinya. Awalnya, Erikin khawatir Haris akan mengkhianatinya, namun sikap Louis Su justru mendorong Haris ke sisinya. "Itu adalah orang seperti kalian." Erikin berdiri, "Tidak semua orang sama seperti kalian." Louis Su berkata dengan dingin, "Cepat atau lambat kamu akan memahami prinsip ini, di dunia ini, hanya keuntungan yang abadi. Jadi kamu hanya bisa mengandalkan keluarga Su sekarang." Erikin mencibir, lalu pergi. Di malam hari, di dalam apartemen, Haris duduk di sana dengan sedih. Dia telah melakukan terlalu banyak hal untuk keluarga Su, sekarang sikap Louis Su dan Sheila Xiao membuat hatinya terasa dingin. Erikin berjalan mendekat dan menepuk pundaknya tanpa mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Haris bangkit dan berkata, "Erikin, kamu juga sudah melihatnya, aku tidak bisa membantumu." Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, masih ada kesempatan, kamu memiliki kesempatan untuk berjalan langsung ke sisi kakek besar Su." "Bagaimana mungkin?" Haris tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, "Kamu terlalu menganggapku hebat, siapa itu kakek besar Su? Statusnya teratas di seluruh kota G. Terlebih, dia sama sekali merendahkan kita yang bisa seni bela diri. Jika aku mengatakan ada kesempatan, maka pasti ada kesempatan." Erikin menatap Haris dan berkata dengan serius. Haris terdiam selama beberapa saat, lalu duduk dan berkata, "Baiklah, beritahu padaku apa yang harus kulakukan." "Tunggu." Erikin berkata, "Jika ada kesempatan, aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Kamu jangan tinggal di apartemen ini lagi selama beberapa saat, jika ada kesempatan aku akan menghubungimu." "Baik." Haris setuju. Malam itu juga, Haris meninggalkan apartemennya. Keluarga Su memang keluarga yang paling utama, yang hampir mendekati sempurna. Tetapi mereka juga memiliki dua kekurangan yang fatal, yaitu mereka terlalu sombong dan merendahkan seni bela diri. Hal ini menjadi peluang bagi Erikin. Keesokan harinya, panggilan yang tak terduga mengejutkan Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.